perbincangan kita pada siang hari ini, kita akan membaca firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Cepat-cepatlah kamu semua menuju ampunan dari Tuhan kamu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat lain di dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah menggunakan kata sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Sabiqu yang artinya dulu-duluan, cepet-cepetan, kompetisi. Yang diperintah berkompetisi pada ayat ini adalah seluruh orang yang beriman tanpa membedakan jenis kelamin, gender, status sosial, bahkan pangkat dan nasab juga tidak ada di sini. Kita diposisikan sebagai orang-orang yang sama, sebagai kompetitor, sebagai kontingen musabakoh. Apa yang kita perebutkan? Maghfiratin mir rabbikum. Ampunan dari Tuhan kamu. Setelah maghfirah Allah sebutkan wajannatin dan surga. Ini mengisyaratkan bahwa ampunan Allah itu merupakan tiket bagi seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga. Dengan bahasa lain, orang yang sedikit saja masih tersisa dosa dalam dirinya tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi harus ada ijazahnya dulu, baru bisa masuk ke dalam istana Tuhan. Berbeda dengan kita, kadang-kadang ribut ijazah setelah lain-lainnya lah. Lah, saya tak ngopi dulu biar enggak kesusu. Soalnya kan enggak ada susunya, jadi ya ngopi aja. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita diposisikan sebagai peserta musabaqah merebut piala maghfirah atau untuk mendapatkan ijazah maghfirah yang kemudian dapat dipergunakan untuk mendaftarkan diri masuk ke dalam al-jannah. Saya ingat orang tua saya dulu pernah bilang begini, anak-anakku kabeh pumo dipumo ojo klebon awakmu panganan haram senajan kur 1.000 rupiah. Ngerti nggak ini? Mohon maaf.
Jangan sampai badanmu kemasukan barang haram walaupun 1.000 rupiah mergo ora ana dosa bisa mlebu swarga. Sebab tidak ada dosa dibawa ke dalam surga walaupun sedikit. Artinya ketika hamba masih punya dosa walaupun sedikit harus diselesaikan dulu, dibakar dulu di dalam neraka. Dulu kira-kira. Lah, untuk mendapatkan ampunan ini seperti gampang, tapi yang nggak gampang sebenarnya. Dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin gampang. Tapi di ayat ini ada, saya nggak akan bahas semuanya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang saya bahas siang ini hanya kalimat wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang suka memberikan maaf kepada sesama manusia. Isyaratnya dua. Pertama, bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah, seorang hamba harus bebas dari dosa kepada sesama. Untuk masuk surga, seorang hamba harus bebas dari dosa terhadap sesama manusia. Selagi masih ada sedikit saja kesalahan dengan sesama manusia yang belum diselesaikan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tiket maghfirah tidak akan dapat didapat. Tidak akan dapat diraih. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ini hadis sudah kita hafal semua dari kecil dulu ya. Muflis bangkrut siapa? Kata para sahabat, ada yang mengatakan yang bangkrut itu adalah orang yang kere, tidak punya dinar, tidak punya dirham, dan tidak punya barang-barang di rumahnya. Ada yang bilang lagi, kalau menurut saya Rasulullah orang bangkrut itu orang yang dagang, habis modal, barang habis, tidak ada keuntungan. Tapi Rasul menjelaskan tidak itu. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita adalah rajulun min ummati. Seseorang dari umatku yang nanti hari kiamat datang bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia punya pahala solat, puasa, zakat, semua ibadah dia lakukan. Wa qad syatama hadza. Tetapi mulutnya pernah membuli seseorang. Pernah mencela seseorang, pernah menghina seseorang. Waqadhafa hadza, pernah menuduh seseorang tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dan pernah ngambil barang orang sedikit saja. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah seseorang. Artinya pernah melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Ahli ibadah, bolak-balik umroh, tiap tahun naik haji, mungkin semaan Quran tiap minggu, tapi lisan dan tangannya pernah melakukan satu perbuatan yang menyakiti saudaranya. Nanti hari kiamat, si ahli ibadah yang menyakiti ini akan bertemukan dengan orang-orang yang dizoliminya.
ambil kebaikan dia, diberikan kepada orang yang dizoliminya, yang suka diomonginnya, yang suka dicelaknya, yang suka dicacinya, yang pernah difitnahnya. Pindah semua pahalanya. Dan ketika pahala dia sudah habis, sementara korban yang direndahkan lewat WA-nya, yang dibully lewat ceramahnya, yang dicaci maki kehormatannya, masih belum habis. Maka dosa-dosa orang yang disakitinya itu dipindahkan kepada si ahli ibadah ini. Maka orang yang ahli ibadah itu akhirnya diceburkan ke dalam neraka. Ahli ibadah masuk neraka. Saya tidak mengatakan bahwa sebaiknya mendingan kita dicaci maki orang aja, sengaja aja mancing-mancing biar nggak usah ibadah juga. Nanti kan dapat kiriman dari dia, enggak usah. Oleh karena itu hamba Allah, Rasul pernah mengatakan, "Man kanat 'indahu li akhihi madlamatun fi 'irdihi aw malihi falyatahallalhu al-yawm." Siapa yang pernah melakukan tindakan zalim kepada saudaranya di dunia ini, baik melanggar kehormatannya atau mengambil hartanya, mengambil haknya, hendaknya dia menghalalkannya hari ini, minta dihalalkannya hari ini. Ini yang kemudian menginspirasi para ulama Indonesia dulu membuat istilah halal bihalal. Fal yatahallalhul yaum. Hendaknya dia minta untuk dihalalkan hari ini. Seterusnya sama dengan tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita yang dewasa harus mulai evaluasi. Kalau perlu inventarisir. Sejak masuk usia mumayyiz, kira-kira siapa saja orang-orang yang pernah saya langgar kehormatannya. Cari. Yang dari Palembang, mungkin sepanjang perjalanan naik mobil dari Palembang ke Jakarta, mungkin kita ngomong yang jelek sama orang. Terutama perempuan. Kalau ngelihat yang tidak baik tuh suka komentar. Orang kok jelek banget ya. Kena itu. Sebelahnya lagi, cowok pengen duduk pinggir kaca, suruh tukeran nggak mau, cakep-cakep, bego lu pelit juga. Tolong dicatat berapa orang korbanmu itu. Sepanjang Palembang, kemudian lewat mana kalau Palembang ke Jakarta ini? Palembang, Lampung, belum lagi naik kapal. Tuh naik kapal, rebutan. Ada cowok depannya gitu, nggak mau belakang dia. Dasar cowok nggak punya pikiran. Nah tulis, dicatat, dicari itu orang. Bagaimana kalau saya pernah ngomongin jelek Jokowi? Temuin Jokowi. Sawan, Solo. Gimana pernah kita ngejek goyangnya Prabowo? Temuin Prabowo. Sebab kalau belum dimaafkan, Allah nggak akan maafkan kesalahan kamu. Bagaimana kalau misalnya kesalahan kita itu disebarkan di WA? Dan yang membaca ya kita kirim itu 100 orang. Maka 100 kali dosanya tidak akan diampuni Allah kalau belum dihalalkan orang-orang tadi. Dan minta maaf kepada orang-orang yang dikirim. Bagaimana kalau dikirim disebar lagi, di forward lagi? Nah itu pasti buka. PSG, namanya siapa saja nih? Si Anu, si Aminah. Qurannya hebat. Tafsirnya mantap, ibadahnya rajin, tapi dia pernah caci maki Jokowi, sulit. Waduh. Ya sudah, kalau gitu minta libur sama Pak Kures 6 bulan saja buat minta maaf ke orang-orang itu. Tidak akan diampuni oleh Allah orang yang melakukan kesalahan pada sesama umat manusia dan belum dihalalkan oleh orang yang dilukainya.
Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita mulai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran semuanya memaafkan kita ya. Jangan malu-malu sekarang minta maaf daripada siksa di akhirat nanti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebaliknya, Allah tidak akan mengampuni orang yang diminta maaf tapi tidak memberi maaf. Perhatikan firman Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu semua ingin diampuni Allah? Surah apa ini? Surah An-Nur ayat 22 ya. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu semua ingin diampuni oleh Allah? Allah mengatakan seakan-akan, jika kamu ingin ku ampuni dosa-dosamu, maka ampunkan kesalahan sesamamu. Dan jika kamu tidak memaafkan kesalahan saudaramu yang minta maaf padamu, jangan pernah berharap aku akan mengampuni dosamu.